Ya, baik. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kita semua, baik prinsipal maupun kuasa hukum penggugat perkara 754, ini malas sebenarnya ketemu ya dengan Jokowi, dengan Aguan, dengan Antoni Salim, dengan Mas Kota, dengan Surta Wijaya, dengan Erlangga Hartarto. Malas kami sebenarnya. Tapi sekali lagi, karena ini adalah proses hukum itu taat pada hukum, dan dalam gugatan perdata diatur salah satunya harus ada mediasi. Dan di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman dan tata cara bermediasi, memang para pihak harus mediasi, dan para pihak dimaksud itu prinsipal. Dan prinsipal itu bukan kuasa hukum. Sekali lagi, prinsipal itu bukan kuasa hukum. Para pihak ya, itu jelas di pasal 6 dikatakan para pihak hadir ya, memenuhi panggilan mediasi baik dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Itu tegas normanya. Nah, hari ini ternyata bukan hanya para pihak yang tidak datang, bahkan ada kuasa hukum juga yang nggak datang. Kemarin Surta Wijaya dan Mas Kota masih sempat mengutus kuasa hukumnya. Hari ini ternyata tergugat 7 dan tergugat 8, saudara Surta Wijaya dan Mas Kota tidak hadir prinsipal, juga tidak hadir kuasa hukumnya. Ini kan melecehkan. Padahal mereka kan kuasa hukumnya banyak. Saya nggak tahu juga apa karena kuasa hukumnya naik meja terus malu mau datang ke sini, ya saya nggak tahu, itu hal yang lain. Begitu. Ya, salah satunya begitu. Dan kemudian kan kami sudah katakan berulang kali dalam sidang mediasi sebelumnya, kalau tidak hadir sampaikan alasan. Kalau dia keluar negeri, kasih tahulah nih jadwalnya, ini tiket perjalanannya. Jangan berdalih lagi sibuk ada kerjaan. Memangnya kita yang gugat prinsipal ini pengangguran semua? Beliau dari Bandung jauh-jauh, Bang Rizal Fajrillah ini memang ini pengangguran, nggak ada kerjaan? Enggak, kita semua itu punya pekerjaan, tapi karena kita tunduk taat dan patuh pada Perma 1 2016 tentang mediasi, kami hadir gitu loh. Termasuk hakimnya lo marah tadi dibilang begitu. Ya. Kami ini banyak pekerjaan juga. Sampai mediatornya juga menyatakan mediator juga banyak pekerjaan, dan itu kan sebenarnya sudah disonding pada minggu sebelumnya. Harusnya kalau memang dia taat bisa diatur jadwal. Kalau pertama ya mediasi pertama banyak kerjaan, oke lah kita maklum, belum tahu jadwalnya. Minggu kedua, ini kan minggu kedua, mediasi kedua kan sudah tahu jadwalnya. Harus. Kalau dia menganggap ini penting, dia cancel acara yang lain, datang ke sini. Lalu setelah itu kami diminta itikat baik mengajukan penawaran. Nggak mau kami mengajukan penawaran. Kalau ya kami hanya mau bermediasi dengan orang yang beritikat baik. Ke dalam Perma, kalau tidak datang berarti tidak beritikat baik. Berarti apa? Beritikat jahat. Nah, kami nggak mau memberikan penawaran pada orang-orang yang punya itikat jahat. Ya. Jadi untuk apa kami menyampaikan mediasi, penawaran, ringkasan daripada apa yang kami inginkan kepada pihak-pihak yang sudah jelas tidak beritikat baik, tidak menghargai mediasi, tidak menghargai hukum, tidak menghargai pengadilan, tidak menghargai konstitusi. Hei saudara Aguan, kau kalau bicara di Tempo katanya kau minta proses hukum. Kau tidak mau kalau urusannya dibawa ke demo dan sebagainya. Hari ini prinsipal menggugat. Proses hukum datang kau. Jangan hanya kau bicara di Tempo saja kau bicara tentang proses hukum. Sekarang hadapi proses hukum. Kalau cuma ngutus lawyer itu nggak punya kepentingan, nggak punya kewenangan, nggak punya duit untuk membayar denda akibat perbuatan yang melawan hukum itu. Dan bukan tanggung jawab lawyer. Ini perkara prinsipal. Kalau nanti dihukum, siapa yang membayar ganti ruginya? Lawyer? Bukan. Yang membayar ganti rugi pelanggaran hukum ini adalah siapa? Aguan, Antoni Salim, Jokowi, Surta Wijaya, Mas Kota, dan Erlangga Hartarto. Jadi justru kalian punya kepentingan langsung. Tapi kalau kalian mengabaikan, oh nggak ada masalah, kami sudah siap bertarung, kami sudah siap bukti-bukti, kami sudah siap saksi-saksi. Justru kami ingin jadikan ya peradilan ini sebagai peradilan publik untuk mengadili kejahatan-kejahatan kalian yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan proyek yang didalihkan PSN PIK 2 Pantai Indah Kapuk. Selanjutnya begini. Tadi kami sudah keluarkan kesimpulan. Sudahlah Pak Mediator, saya paham, kita semua paham. Mediator sedapat mungkin ingin menengahi kalau bisa selesai dengan perdamaian. Tapi damai itu kan hanya orang yang punya itikat baik. Daripada kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak punya itikat baik, yang tidak mau hadir di pengadilan, ngapain? Ya sudah panggil sekali lagi. Dengan catatan kalau sekali lagi Erlangga Hartarto, Antoni Salim, Aguan, Surta Wijaya, Mas Kota,
Jokowi tidak ada, ya sudah nggak apa-apa, dianggap gagal. Deadlock. Nggak ada masalah buat kami gagal mediasi. Wong kami juga sebenarnya tidak mau bermediasi, cuman karena menghargai proses ya kita ikuti mediasi. Ya. Justru kami ingin membuktikannya di pokok perkara untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan terkait Pantai Indah Kapuk II. Yap. Dan yang terakhir, mohon maaf, itu adalah ruang mediasi, bukan ruang untuk mengancam, apalagi mengancam akan mengambil upaya hukum. Kami tadi emosi juga. Sudah baik kita dengarkan dengan baik-baik, tiba-tiba kuasa hukum Erlangga Hartarto mengancam kalau ada yang mengedarkan rekaman nanti kan kami ambil upaya hukum. Loh, memangnya yang mengizinkan cuma dia, uang pesertanya banyak, kalau yang lainnya mengizinkan selesai itu perkara, dia aja yang nggak mau. Dan mohon maaf, itu ruang mediasi kok keluar ancaman untuk mengancam dengan frasa akan kami ambil upaya hukum. Mohon maaf, ajari dulu Erlangga Hartarto tentang hukum sebelum mengancam-ngancam prinsipal kami. Kenapa? Erlangga itu sebelumnya kami gugat yang datang dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Nggak ngerti hukum tuh Erlangga. Sebelum mengancam hukum, ajari dulu itu Erlangga tentang hukum yang digugat pribadinya kok yang datang dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi begitu loh. Dan terakhir, mohon maaf. Saya tadi menahan emosi benar, yang lainnya sudah sampai ke tahap atas semua. Tapi karena tidak ditemukan penyelesaian dan bahkan ada narasi ancaman, tadi saya memang keluar, pamit. Keluarnya saya tadi pamit dan tidak ada yang dihalangi oleh mediator. Mediator mendiamkan, berarti mengizinkan. Dan setelah acara mediator juga menghampiri saya bahwa acara selanjutnya adalah tanggal 25 dengan agenda pemanggilan para pihak yang tidak hadir jam 1 dan dengan catatan kalau tidak hadir ya sudah. Biar kita nggak banyak debat, deadlock, gagal kita masuk ke pokok perkara. Demikian dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Ghazienuddin. Sekarang sedikit waktu yang tegas dan jelas dari Bang Cucu. Semua nanti kebagian ya. Semua Ya. nggak usah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti apa yang sudah dijelaskan ya, sudah diterangkan oleh rekan saya, Ghazienuddin, bahwa saya berpendapat bahwa ini merupakan mediasi sudah yang kedua kalinya, bahwa aguan CS, ya, aguan dan kroni-kroninya itu, ya, termasuk juga Hartarto, ya, itu saya menilai mereka memang tidak ada goodwill, tidak ada suatu niat baik untuk menyelesaikan atau menghadiri acara sidang kita ini. Ya. Karena KUHP sudah menyatakan, gitu ya, juga Perma 1 2016 ya kan, sudah menyatakan bahwa mediasi itu prinsipnya dihadiri oleh kita, ya, penggugat dan tergugat langsung. Nah, pasal 221 kan begitu. Nah, karena ini yang sudah kedua kalinya mereka tidak hadir dengan berbagai alasan sibuk dan kerja dan sebagainya. Padahal kami juga sibuk juga kalau dipikirkan, kita juga punya kerjaan. Jadi udahlah. Jadi menurut saya tidak ada suatu niat baik ya dari mereka tergugat atau tergugat ini untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung untuk hadir. Kita nggak tahu apakah memang mereka takut atau memang mereka tidak bisa membuktikan sebetulnya kesalahan mereka, ya kan? Karena di situ yang kita ini mewakili rakyat tuh, rakyat yang akan mengadili mereka, begitu. Jadi mereka sudah jelas-jelas mereka merampas tanah rakyat, kemudian aset rakyat, ya kan begitu, empang rakyat, sampai tanah negara, sungai-sungai itu diuruk, itu kan aturannya jelas melanggar ya ketentuan negara, dan aparat negara tidak ada yang berkutik, tidak ada yang mengambil tindakan terhadap hal itu sampai sekarang. Saya dengar baru ada pemanggilan, padahal tadinya awalnya proses oleh pihak kejaksaan, ya, katanya sedang dengar akan dialihkan apa pindahkan ke kepolisian. Kalau aduh sandiwara apa lagi? Kacau kan? Jadi seperti itu. Jadi hanya upaya mengulur waktu, dan kami tekankan sekali lagi bahwa kasus ini tidak hanya berhenti di kepala desa Kohok, namanya Arsin, ya. Namanya Asin kata rekan saya. Jadi kita mengidentifikasi, menduga kasus ini akan diperpanjang dan akan berhenti sampai tingkat kepala desa saja. Walaupun sampai sekarang kepala desa Kohok itu menghilang katanya, menghilang telan bumi kan aja. Nah, kan aneh aja, lucu ya. Jadi ini harus serius, ya. Dari mulai penyidikan dialihkan dari pihak kejaksaan kepada pihak kepolisian, sampai kepala desanya juga
sampai sekarang juga belum diperiksa, hilang katanya. Ya. Jadi kami berharap betul-betul kasus ini kasus yang berimplikasi kepada aset-aset rakyat kita, rakyat pribumi, begitu, itu bisa ditangani dengan serius. Oke, demikian. Terima kasih. Terima kasih Mas Tuju, udah tadi dijelaskan ya panjang lebar ya. Tentu aset itu bukan cuma untuk rakyat, tapi untuk negara dimakan, diambil, dipaksa, dirampok. Selanjutnya ada Mbak Kurnia untuk menyampaikan apa yang terjadi ledakan-ledakan kecil tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ya, saya sangat bersemangat pada hari ini ya. Allahu Akbar. Saya bersemangat sekali pada hari ini ya. Karena menurut saya arena mediasi itu selain memang untuk bermediasi juga bisa melihat tipikal dan karakter daripada masing-masing pengacara. Sebagai seorang yang beragama, saya sangat percaya sebagaimana surat Al-Balad ya, ada golongan kiri dan ada golongan kanan. Saya ingin mengatakan secara jelas, insya Allah kita golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Golongan kanan adalah orang yang mengambil jalan sukar untuk menegakkan keadilan. Ya, saya ingin mengatakan pengacara-pengacara pihak lawan dalam hal ini ya, para tergugat, baik 1 sampai dengan 8 itu mengambil jalan solus oligarki and the gang suprema lex exto. Jadi Anda mengambil jalan menyelamatkan oligarki dan para penjahat-penjahat sebagai suatu keutamaan. Ya, ini kebalikan daripada keselamatan rakyat. Saya ingin mengatakan ya, PSN yang berjumlah 233 bernilai 6.246,7 triliun itu ada di seluruh Indonesia itu, yang memberikan demikian itu adalah Joko Widodo. Joko Widodo tidak bersikap sebagai seorang sultan sebagaimana Hamengkubuwono X bersikap sebagai sultan dalam penerapan ya PSN Bawen Yogyakarta. Ya, pembangunan Bawen Yogyakarta ini sempat tersendat. Bukan karena Hamengkubuwono X sebagai sultan yang dihormati rakyat tidak mengerti kepentingan daripada PSN, tapi beliau memikirkan rakyatnya dan memberikan ya persyaratan. Apa itu persyaratannya? Bahwa PSN Bawen Yogyakarta tidak boleh mengganggu situs cagar budaya. Bahwa Bawen Tol Yogyakarta tersebut tidak boleh mengganggu kawasan ekonomi. Tidak boleh membelah kawasan. Tidak boleh mengganggu komunitas dan pastinya berguna bagi masyarakat. Apakah hal tersebut ada dalam pertimbangan-pertimbangan Jokowi sebagai tergugat 5 dalam menerapkan PSN tersebut? Tidak ada, ya. Kami ini langganan menggugat beliau. Sangat menunggu pertemuan dengan beliau, betul? Kalau begitu Bapak Jokowi yang terhormat, kapan Anda akan datang ke pengadilan? Masih ada 1 kali panggilan lagi. Stoplah cawe-cawe, stoplah main presiden-presidenan, ya. Sehingga Anda mendapatkan privilege bahwa Anda dengan sangat bahagia. Presiden kami yang kami cintai harus mengatakan hidup Jokowi. Ya, apanya yang hidup? Kami berharap kesetiaan seorang presiden ya yang memang konon katanya sangat berjiwa setia kawan itu jangan digeser menjadi fanatisme buta. Sehingga Anda buta dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Betul? Nah, oleh karena itu tidak berpanjang-panjang, sama seperti koordinator kami katakan tadi, datang saja Pak pada panggilan yang tinggal 1 kali lagi. Jika tidak, Andalah yang membutuhkan sebenarnya ya, Anda yang membutuhkan klarifikasi itu. Sebelum perkara ini dibuka secara luas dan lebar dan rakyat bisa melihat satu demi satu dosa-dosa Anda. Demikian. Betul? Kalau begitu, tunggu tanggal 25 Februari 2025, itu adalah mediasi terakhir. Setelah itu, tiada maaf bagimu, tiada damai bagimu, kami siap menghadapi Anda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Terima kasih apa yang disampaikan oleh Mbak Kurnia, tadi cukup jelas juga. Sekarang lawyer dari kita, dari Mbak Susi untuk menyampaikan. Silakan Mbak. Habis ini langsung prinsipal ya. Habis prinsipal. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.
Salam akal sehat. Insya Allah yang ada di sini semua akalnya sehat. Semoga kita doakan bersama ya. Semoga presiden kita diberikan kesehatan dan akal yang sehat. Sehingga statementnya menenteramkan rakyat. Kita kembali kepada hasil mediasi tadi. Saya sangat tergelitik dengan rekan advokat dari pihak tergugat. Kok sangat baper ya? Mereka itu menyatakan bahwa dia sudah beriktikat baik dengan datang. Yang kita sebut tidak beriktikat baik itu siapa? Aguan, Antoni Salim, Erlangga Hartarto, Jokowi, dan yang lainnya. Dari T1 sampai dengan T8. Sekali lagi, yang tidak beriktikat baik dan tidak berakal sehat itu adalah tergugat 1 sampai 8. Di mana pada hari ini menyatakan dengan bangganya seorang advokat bahwa dia sudah menerima kuasa, berarti dia yang akan menentukan semuanya. Dia yang akan mewakilin, sudah diberi kuasa yang akan mewakilin. Tetapi kan dasar daripada mediasi itu tidak seperti itu. Sudah jelas dan sangat gamblang bahwa diatur dalam perma maupun undang-undang yang lainnya bahwa mediasi itu wajib dihadiri oleh para tergugat. Sekali lagi, himbauan atau seruan kepada presiden kita, bukan Prabowo ya, mohon maaf, Presiden Prabowo Subianto. Kami berharap bahwa beliau tetap istiqomah, bahwa beliau sadar, istighfar. Mungkin kemarin statementnya itu kepleset atau hilaf. Jadi kami mohon kembalilah ke jalan yang benar. Kalau memang Anda masih sebagai macan Asia, buktikan tidak hanya dengan auman, tetapi buktikan dengan tindakan yang nyata, buktikan dengan cengkramanmu. Jadi tidak hanya dengan omon-omon. Saya rasa dari kami sekian. Untuk yang lain kami persilakan. Terima kasih. Mas Sugeng, apa mau sedikit? Ya, sebentar aja ya Mas Sugeng. Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sudah dikatakan dan sudah diberikan oleh para kuasa penggugat, mediasi itu adalah penggugat asli dan tergugat asli harus hadir, tidak boleh tidak. Nah, jadi seolah-olah dari penggugat 1 dari Aguan sampai ke tergugat 8 itu cuma mengandalkan kuasa hukumnya saja. Sedangkan kuasa hukum tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan. Tidak punya wewenang untuk decision maker. Ya. Jadi apalagi yang tadi begitu dikatakan gugatan kita ya itu adalah tidak arif dan tidak bijaksana. Nah, kemudian yang satu lagi yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Kozinuddin sampai mengancam akan mengarahkan atau mengambil upaya hukum. Seandainya berita daripada mediasi tadi sampai keluar. Kalau misalnya di pengadilan itu boleh, di ruang pengadilan, di sidang. Tapi ini mediasi. Mediasi nggak ada itu ketentuan nggak boleh dikeluarkan, nggak ada itu. Nggak ada ya. Jadi emang dalam hal ini mediasi ini terus terang aja. Ada yang bilang nggak bakal datang mereka. Karena sibuk. Sudah dikatakan oleh kawan-kawan kami. Kami ini ada yang dari Bandung. Ada yang dari Bandung, dari segala penjuru. Surabaya ada. Apa nih kami pengangguran? Nah itu ya. Jadi coba untuk panggilan sekali lagi, secara gentle, hadapilah hukum, Aguan dan CS-nya semua hadapilah, datang. Kalau datang baru kami akan membuat surat penawaran. Kalau tidak datang berarti buntu, berarti akan diperiksa, deadlock. Itu saja.
Oke, terima kasih Mas Sugeng. Jadi kita serahkan kepada wakil dari prinsipal Bang Rizal untuk menyampaikan habis Bang Rizal ini sebenarnya ada kasus yang besar juga di Morojin, Morowali, saya pikir Morojin. Ini juga besar gitu loh ya. Nanti akan disampaikan oleh Babe. Gitu ya. Sementara saya serahkan yang mewakili prinsipal dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili prinsipal penggugat. Ya. Yang kalau kita lihat kasus ini adalah kasus rakyat melawan penguasa dan pengusaha. Jadi ini kasus ini sekarang ini yang 754 ini kasus rakyat melawan penguasa dan pengusaha. Maka melalui mediasi yang tadi terlihat arogansi dari penguasa dan pengusaha. Dan begitulah sebenarnya gambaran makro di negeri ini. Bahwa penguasa dan pengusaha arogan. Rakyat dianggap sesuatu yang tidak punya nilai apa-apa. Sehingga dengan seenaknya saja dia memperlakukan seperti tadi. Dengan arogannya kami akan melakukan tindakan hukum. Sebenarnya rakyat ini yang sedang melawan pengusaha dan penguasa melalui proses-proses hukum. Ini baru perdata. Perdata itu untuk menguji itikat baik seperti disampaikan oleh kuasa hukum tadi. Koordinator ya Pak Hodinuddin, Pak Azam dan yang lain-lain. Ini adalah menguji itikat baik. Ternyata tidak. Itu Aguan, Antoni Salim, Jokowi, Airlangga, mahkota, dan lain-lain termasuk Suta Wijaya, termasuk juga Menteri Keuangan, ternyata tidak punya itikat baik. Itu kualifikasi hukum itu adalah partai atau pihak quarter-throw. Sementara kita ini semua hadir, baik itu prinsipal maupun kuasa hukum. Artinya kita adalah partai pihak yang throw. Pihak yang punya itikat baik. Kalau mereka tidak punya itikat baik, penguasa dan pengusaha itu, ya ini menjadi bukti bahwa perlawanan kita itu benar. Karena kita berangkat dari keyakinan dan kebaikan. Tujuan kita membuat baik lingkungan ini. Itu basisnya. Oleh karenanya tentu saja gambaran di ruang sidang tadi, sidang mediasi, ternyata gambaran arogansi. Tapi kita tidak takut. Dikiranya kita takut. Enggak takut kita mah, diancam-ancam. Ya, diancam-ancam begitu. Kita hadapi. Terus lanjut. Mediasi hanya satu proses tahapan saja. Kita mah dari awal juga sudah siap perang ya. Ya. Sudah siap dengan pokok perkara. Gitu, ini mah hanya karena kita menghormati dan punya itikat baik masuk di proses mediasi. Merekanya yang tidak hormat. Merekanya yang tidak menghormati hukum. Mereka yang akhirnya bisa konklusi teman-teman. Mereka takut sebenarnya. Yang takut itu yang berdosa. Yang namanya yang takut itu yang berdosa, yang salah, yang benar mah tidak. Kita hadapi. Perdata sampai selesai. Tapi ketika mereka ancam hukum-hukum, kita juga tahu Airlangga itu adalah pelaku kolusi. Kita bisa masuk nanti ke pidana.
Permenko 6 2024 produk Erlangga yang tadi ngomong hukum, tai pedut itu. Kita akan lawan di pidana nanti. Kolusi antara Jokowi, Erlangga, dan Aguan. Dan kolusi itu bapak-bapak, ibu-ibu, ancamannya 12 tahun. Di Undang-Undang 28 tahun 1999, pasalnya 21. 12 tahun tah. Maka silahkan tah pengacara hukum. Nanti Erlangganya yang kita hukum. Kita rakyat siap melawan penguasa dan pengusaha. Insya Allah ke depan kita hadir lagi. Dan kalau mereka tidak hadir, berarti benar penguasa itu takut, pengusaha itu takut. Ayo lawan semuanya ya. Siap ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Prinsipal Bang Rizal. Sekarang menu pedis yang akan disampaikan padat, singkat, dan cepat. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang terjadi di ruang mediasi persis seperti apa yang sudah diterangkan oleh Bang Rizal. Jadi memang itu adalah proses arogansi ya. Kita dianggap rakyat ini dianggap bukan apa-apa. Dan Aguan Jokowi adalah seorang pembesar. Enggak, bukan pembesar kalau hanya bisanya menyakiti, menzolimi rakyat. Jadi kita tidak akan pernah mau, kami sebagai prinsipal tidak akan pernah mau berhadapan dengan pengacara. Kami ingin langsung bermediasi dengan dengan penggugat, dengan prinsipal yang di sana. Tapi saat dengan tergugat, tapi satu ya, jangan pernah mengancam kami rakyat. Kami selama 10 tahun kami sudah cukup nyali kami di jalan segala macam. Jadi yang namanya Aguan, yang namanya Jokowi, kita takut. Kita takut. Jadi kita lihat ya, sampai di mana nyali kita masing-masing. Oke? Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Menu tadi yang disampaikan prinsipal. Sekarang Mbak Behaldo mau menyampaikan soal masalah Enggak, yang ini masih Pik 2 dan Morowali. Kaitannya dengan Morojin itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saya awali ya, dalam Islam itu maling itu dosa. Maling, jadi maling itu dosa. Pengecut itu dosa. Ya. Jadi kalau udah maling pengecut, bangsat berarti ya. Nah, jadi gua cuman mau bilang sama para tergugat yang namanya tadi disebut, Jokowi, dateng nabe lu, Iya. Iya, lu kan udah rakyat, udah jangan sok presiden-presidenan dah. Iya, lu udah rakyat. Udah. Iya, walaupun Pak Bowo kemarin bilang, hidup Jokowi. Iya Pak, hidup. Kalau nggak hidup nggak jalan dia. Ya. Jadi buat Jokowi, Aguan yang disebut tadi ya, mereka adalah orang-orang yang jadi ujian bagi rakyat Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang serakah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang takut diadili, orang-orang yang menurut saya bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Karena mereka, kalau mereka yakin benar, pengadilan katanya sudah dikuasai, kenapa nggak datang? Udah gitu ngirim pengacaranya yang begitu lagi. Iya, bukan nggak ada ijazahnya. Kalau Jokowi bukan nggak ada ijazahnya. Hilang. Kalau kemarin kan ijazah palsu katanya ya, enggak, ijazah goib. Iya, kenapa saya katakan goib? Kalau palsu itu ada fisiknya tapi palsu gitu. Tapi nggak kelihatan goib. Jangan-jangan Jokowi sarjana goib. Jadi gue mau pesan aja buat semua rakyat Indonesia, perjuangan kita akan makin berat. Karena yang punya uang, yang punya kuasa
adalah orang-orang yang diduga kuat, bodoh, serakah, pengecut. Kalau kata bajingan tolol, itu masih rendah buat mereka. Mereka di atas itu. Mereka boleh disebut dedengkot bajingan tolol. Jadi buat rakyat tetap semangat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin galilatin ghalabat min fi'atin katsiratin. Berapa banyak kekuatan yang kecil, yang sedikit, itu bisa mengalahkan kekuatan kelompok yang besar. Kita bersama Allah, kita nggak kecil. Rakyat Indonesia bersama Allah, nggak kecil. Tunggu aja, sabar aja. Dan satu lagi nih, bonus nih. Buat Pak Prabowo, Pak. Pesan saya buat Pak Prabowo, sayang saya sama Bapak. Jangan suka tidur habis asar miring ke kiri, Pak. Jangan. Bikin bikun, bikin haho, Pak. Udah cukup wakil Bapak aja yang haho. Kalau jalan-jalan pakai sepatu kebesaran, jangan Bapak. Pak, otak digedein, Pak. Bukan cuman omon-omon digedein. Di saat rakyat teriak adili Jokowi, kenapa lu malah bilang hidup Jokowi? Tapi gua rasa itu mungkin ya bukan, nggak ada siasat. Saya husnudzon. Mungkin suka tidur habis asar miring ke kiri, kata Nabi nggak boleh. Pak Bowo ya dirubah cara tidurnya, Pak. Biar sadar-sadar dikit, Bapak. Dan juga ini insya Allah nanti ada rekan kami dari Morowali. Dari Morowali. Kalau di Banten baru pagar laut, di Morowali dari 2021 lautnya udah jadi tanah. Udah ada bangunan. Rakyat setiap musim hujan kena banjir lumpur. Dan anak-anak di sana setiap tahun meningkat angka ISPA-nya. Dan ini juga atas nama PSN. Tapi di sini bukan aguan namanya. Ada kemungkinan Opung. Halo Bung. Opung. Kita bongkar semuanya. Mau menang, mau kalah, kita lawan. Kita bersama Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.